Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Berliana Rosfadila Mahendra dengan NPM 231705108 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait studi kasus sistem pakar, yaitu backward chaining. Untuk studi kasus yang saya pakai, yaitu merupakan sistem pakar, sistem rekomendasi keamanan rumah di mana sistem pakar ini mengecek uh, tingkat keamanan rumahnya gitu. Nah, jadi untuk deskripsinya, studi kasus ini ngapain? Jadi, sistem rekomendasi keamanan rumah ini membantu pemilik rumah untuk mengetahui tingkat resiko keamanan rumah mereka. Nah, jadi ada tingkatannya yaitu kayak sangat aman, ataupun dia beresiko, ataupun dia sangat tidak aman gitu. Dan ini didasarkan oleh kondisi lingkungan dan juga sistem keamanan yang dimiliki, yaitu seperti kayak perlengkapan dari keamanan tersebut. Lalu, sistem pakarnya menggunakan backward chaining, di mana kita memulai dari hipotesis awal dahulu, lalu kita mengecek aturan-aturan yang dihasilkan dari kesimpulan tersebut. Langsung saja. Terdapat 5 fakta awal, yaitu yang pertama, rumah tidak memiliki CCTV, yaitu rumah terletak di area rawan kriminal atau fakta pertama. Dua, tidak rawan kriminal. Ketiga, rumah tidak memiliki pagar atau pengamanan fisik. Keempat, itu rumah sering kosong pada siang dan malam hari. Lima, tidak ada sistem alarm di rumah. Selanjutnya, untuk aturannya yaitu jika rumah tidak memiliki CCTV dan tidak ada alarm, dan sistem keamanan sangat rendah. If rumah berada di daerah rawan kriminal yang tidak memiliki pagar, dan rumah tergolong berisiko tinggi, if rumah sering kosong dan tidak ada sistem alarm, dan rumah dalam kondisi kurang aman, if sistem keamanan sangat rendah, rumah berisiko tinggi, maka rumah tergolong sangat tidak aman. Lalu, rules kelima, if rumah memiliki pagar dan sistem alarm terpasang, dan rumah dalam kondisi cukup aman. Rules keenam, if rumah sering kosong dan tidak memiliki CCTV, dan rumah perlu pemantauan tambahan. Jadi ini hipotesisnya yaitu apakah rumah tergolong sangat tidak aman. Nah, jadi karena dia sangat tidak aman, kita langsung ini. Oke. Karena rumah sangat tidak aman, itu dia dan yang ini. Lalu kita cari premisnya gitu. Kan dia sangat tidak aman, berarti sistem keamanannya rendah. Nah, ini dan juga rumah berisiko tinggi. Lalu kita cari sistem keamanan yang sangat rendah itu di sini. Nah, kalau sistem keamanan sangat rendah itu karena dia tidak memiliki CCTV dan juga tidak ada alarm. Jadi ini. Lalu rumah beresiko tinggi itu kita cari aturan dari beresiko tingginya kan. Jadi kita cari dari rumah beresiko tingginya itu di sini. Nah, kenapa rumah itu beresiko tinggi? Karena dia rumahnya itu berada di daerah rawan kriminal dan tidak memiliki pagar. Nah, rumah tidak memiliki CCTV itu masuk ke fakta satu. Terus juga keamanan tidak ada alarm itu di fakta kelima. Lalu karena dia juga dan berisiko tinggi, maka berisiko tinggi itu dia masuk ke daerah rawan kriminal dan tidak memiliki pagar. Jadi maka dapat disimpulkan kalau rumah itu dapat dinyatakan sangat tidak aman kalau semua premis dari rules 4 terpenuhi. Jadi untuk backward chaining sendiri itu ya seperti yang sudah dijelaskan, kita mulai dari hipotesisnya dulu, yaitu hipotesisnya berupa uh, rumah tergolong sangat tidak aman. Lalu kita mencari fakta-fakta yang terkait atau kayak chaining dengan hipotesis atau kesimpulan yang ada gitu. Nah, jadi untuk rumah tergolong sangat tidak aman kalau dia empat premis terpenuhi, yaitu rumah tidak memiliki CCTV, tidak ada alarm, lalu juga rumah itu rumah memiliki pagar,
sana, dan juga daerahnya rawan kriminal dan juga tidak memiliki pagar. Jadi dapat disimpulkan untuk studi kasus sistem pakar yang saya ambil yaitu rekomendasi tingkat keamanan rumah itu dirancang untuk menilai seberapa aman tempat tinggal berdasarkan kondisi dan juga perlengkapan rumah. Untuk kondisinya seperti apakah memiliki apakah rawan kriminal ataupun memiliki pagar, dan juga perlengkapan rumah seperti apakah terdapat CCTV dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan metode backward chaining. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya dari rekomendasi tingkat keamanan rumah itu dapat direkomendasikan lebih lanjutnya hal-hal apa saja yang perlu di, dibeli ataupun yang perlu dilakukan pada rumah itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.